Halo, selamat datang teman-teman semua. Selamat datang di channel Cufiku Invest. Untuk teman-teman yang baru datang ke channel ini atau baru nonton video ini, perkenalkan nama saya Bilal dan di channel ini saya sedang membuat sebuah dokumentasi, juga eksperimen perjalanan menuju 100 juta pertama saya di saham. Nah, kali ini kita udah sampai di week 12 setelah minggu lalu bursa libur cukup panjang selama 1 minggu ya setelah Idul Fitri. Highlightnya adalah di sini di week 12 saya floating profit di 315.000 atau sebesar 0,97%. Tetapi di sisi lain saya cut loss. Yang cut loss lumayan besar sejauh ini. So far dari mulai dokumentasi ini dibuat itu sebesar 1,3 juta. Nah, di saham apa saya cut loss? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kita lanjut dulu. Ini adalah persentase portofolio saya di posisi saya di week 12. Ada Ciwi Kimia dengan ticker TEKIM. Itu ada kepemilikannya saya di portofolio saya itu sebesar 22,2%. Ada CSRA di 29,6%. Ada BSSR yang masih saya hold cukup lama ini 12,3%. Dan ada SCMA di 29,9%. Nah, dengan portofolio saya seperti ini, dengan posisi saya masuk, saya sebenarnya cukup percaya diri. Saya beli di angka yang cukup murah seperti ini, jadi kemungkinan besar saya akan hold saham-saham ini sampai mencapai target profit tertentu gitu. Sambil menunggu melihat apakah ada potensi yang lebih baik di saham-saham lainnya. Kita lanjut dulu. Ini total asset value sampai week 12. Dibandingkan di week 12, di week 11 itu yang asalnya 32,5 juta naik ke 32,9 juta. Jadi ini memang naik sekitar 300 ribuan ya. Tapi sebenarnya saya bisa dapat performa yang lebih baik kalau misalkan saya nggak beli emiten dan cut loss di emiten yang cut lossnya sangat besar gitu, yang 1,3 juta tadi. Emiten apa sebenarnya? Nanti kita cek. Nah, ini decision taken-nya. Di sini bisa kelihatan saya sebenarnya cut loss-nya itu adalah di Soci, di saham Soci. Di minggu lalu di week 11 saya beli saham Soci dengan pertimbangan industrinya lagi bagus. Perkapalan lagi bagus. Kayak SMDR gitu dan PSSI. Itu performanya lagi bagus, keuangannya lagi bagus, fundamentalnya lagi bagus. Somehow Soci ini yang sama-sama di industri perkapalan ternyata rugi di kuartal 4-nya. Tidak sesuai ekspektasi saya gitu di waktu kuartal 4-nya. Setelah laporan keuangannya keluar, saya baca laporan keuangannya, saya analisa, oke, kayaknya nggak bisa hold lama sih di Soci ini. Jadi akhirnya saya cut loss di Soci. Gitu, cut loss yang lumayan dalam. Di sini 12% cut loss-nya dengan net 1,3 juta gitu. Di SPMA naik sedikit 2,5% karena saya baru mau masuk lagi di CSRA juga TEKIM gitu teman-teman di week 12 ini. Jadi ya itu tadi pembelajaran yang bisa saya ambil dari Soci ini adalah jangan FOMO sih. Walaupun industrinya lagi bagus, emitennya itu belum tentu sama-sama cuan gitu. Contohnya Soci ini dibandingkan dengan SMDR juga Nelly atau PSSI, Soci ini laporan keuangannya tidak sesuai ekspektasi di industrinya gitu. Jadi akhirnya saya cut loss di Soci gitu. Kesalahan saya berarti kedepannya saya nggak bisa FOMO, saya nggak bisa ngikutin industrinya. Kalau misalkan lagi bagus, semua emiten pukul rata bakal bagus laporan keuangannya, ternyata salah gitu. That happened di Soci. Dan itu menurut saya pelajaran yang cukup berharga gitu. Nah, ini stok portofolio saya terakhir. Ada BSSR, CSRA, SCMA, TEKIM. Di sini ada BSSR yang naiknya lumayan tinggi di week 12. Itu yang lumayan menyelamatkan portofolio saya. Jadi so far floating gain-nya hampir half bagger ya. Ini pertama kalinya saya hold saham sampai 52% untungnya. Terus ada CSRA yang lagi naik di 5,7%. SCMA di 0%, masih sempat naik tapi pada penutupan close-nya itu balik lagi ke harga 254. Lalu ada TEKIM, saya posisinya beli di harga 6.625 dan lastnya di 6.600. Saya melihat TEKIM ini kenapa saya beli, karena ekuitasnya terus bertumbuh dari tahun ke tahun.
labanya juga naik, tapi harganya turun terus gitu. Jadi saya melihat ada kesempatan buat masuk di Techim. Itu salah satu alasan saya beli Techim di week 12. Nah, ini asset value-nya kalau bisa dilihat di sini. Jadi ini total 315.000 keuntungan saya. So, ya, itu di stok portofolio saya di week 12. Nah, ini portofolio return NAV, NAV, net asset value-nya. Jadi selama dokumentasi ini berjalan sejak Februari awal sampai bulan lalu, bulan April, itu kita udah dapat 6,3 juta gitu, atau sebesar 22,07%. Ini hasil yang cukup lumayan. Ini bukan karena saya jago atau gimana, tapi memang marketnya lagi bagus, IHSG lagi rally. Jadi memang persentase saya untuk bisa dapatkan return bisa lebih baik gitu dibanding apabila market sedang lagi jelek gitu, lagi koreksi gitu. Nah, di Mei ini ada yang istilahnya sell in May and go away. Saya nggak terlalu yakin juga apakah saya bakal bisa dapat portfolio return yang masih bagus juga atau masih plus gitu seperti di 3 bulan ke belakang ini. Tapi kita we'll see. Saya akan tetap bikin dokumentasinya selama setiap 1 minggu satu kali gitu. Nah, ini portofolio yield saya versus IHSG gitu. Waktu ini yield saya itu di 0,97% dan IHSG itu di week 12 itu so far di 0,05%. Ini salah ya, bukan minus ya, tapi plus 0,05%. Jadi IHSG masih naik di week 12. Nah, so far untuk videonya kali ini pendek aja. Mungkin untuk teman-teman apabila ada yang saham yang mau dibahas, silahkan komen. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like videonya kalau suka. Feel free untuk komen apa yang perlu diperbaiki dari dokumentasi atau eksperimen ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, apalagi share gitu video ini. Semoga di Mei ini kita masih bisa profit dan cuan sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.